Saya mendukung, ya, saya mendukung dengan bulat kebijakan Bung Karno untuk melanjutkan namanya Pustu ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo, dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Situbondo, terutama tim pemangkar yang sangat saya banggakan. Seperti biasa, setiap perjalanan yang sendirian dan berdua biasanya saya minta ditemani, ya. Kali ini pun saya minta ditemani oleh para netizen karena ada hal-hal penting yang harus saya sampaikan. Tanggapan saya secara pribadi dan sebagai ketum Garda Pemuda Sakera dengan ramainya atau beberapa postingan, ya, beberapa postingan terkait dengan dilaporkannya Bung Karno Bupati Situbondo oleh aktivis senior di Polres Situbondo. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, seperti yang dari awal selalu saya katakan bahwa GP Sakera ini akan bertindak objektif dan netral. Demikian pula dengan statement-statementnya, dengan pernyataan sikapnya, kita tetap berpegang teguh kepada objektivitas dan kenetralan. Yang kedua adalah kami tetap menyuarakan, ya, kami tetap menyuarakan beberapa masyarakat yang memang menginginkan adanya perubahan. Saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, di beberapa postingan dan media, ya, terutama di media online, juga ada di media cetak, disebutkan bahwa Bupati Karno itu dilaporkan oleh saudara Amirul Mustafa. Itu yang saya baca di berita terkait dengan dugaan pengambilan hak dari masyarakat dengan pembangunan Pustu, Puskesmas Pembantu, ya, Puskesmas Pembantu, yang kalau tidak keliru di dalam berita itu ada di kawasan Kecamatan Panji Situbondo. Ada 3 orang kalau nggak keliru, ketika saya baca yang dilaporkan, yang jelas bahwa itu ada namanya Bung Karno, ada juga Sekda Saifullah, dan juga Kadinkes kalau tidak keliru, ya. Karena jujur saja saya tidak mengetahui tentang titik lokasi tersebut, gitu, ya. Saya tidak bicara tentang titik lokasi karena saya memang tidak tahu apakah benar tuduhan tersebut ataukah titik lokasinya itu memang benar. Hanya agar ini juga ada, karena GP Sakera ini ada di Situbondo, ada juga pernyataan dan statement dari saya, dari kami GP Sakera, itu menurut saya, menurut pendapat saya pribadi. Salam. Oh, mantap, alhamdulillah. Waduh, kaget aku, rek, tiba-tiba ada yang orang nyalami salam pemangkar. Oke, saya lanjut.
bahwa jika ini memang betul-betul terjadi, saya garis bawahi, jika ini memang betul-betul terjadi ada pelaporan tersebut, maka menurut saya laporan ini tidak tepat. Laporan ini tidak tepat karena harus dibedakan mana yang termasuk dalam kebijakan dan mana yang termasuk dalam tindakan, ya. Jadi harus dibedakan itu dulu. Saudaraku, masyarakat Situbondo harus dicerdaskan, gitu loh. Harus berusaha untuk semuanya juga ikut serta, bukan hanya kepada para aktivis saja, namun juga kepada masyarakat Situbondo secara luas. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya para aktivis dengan melaporkan Bung Karna dalam hal tentang pembangunan pustu di Kecamatan Panji ini, menurut saya itu tidak tepat sasaran. Ada beberapa hal alasan yang saya bisa sebutkan. Yang pertama adalah bahwa jika terjadi sebuah konflik perdata tentang hak kepemilikan yang masih belum jelas, ya, masih belum jelas, atau ada orang lain yang berusaha untuk mengklaim itu, maka jalur perdata lah yang harusnya ditempuh dulu. Jika nantinya di jalur perdata akhirnya itu menentukan atau ditentukan siapa yang melakukan perbuatan penyerobotan tersebut, maka baru ditindaklanjuti kepada pidana, gitu loh ya. Maka baru ditindaklanjuti kepada pidana. Karena ini penting, gitu loh. Dalam hal ini saya harus objektif menilainya sebatas pengetahuan saya, ya. Apalagi ini menyangkut tentang pemerintahan daerah, maka hal tersebutlah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ya, memang harus sabar. Apakah itu melalui jalur perdata umum ataukah ada jalur yang lain, misalnya tentang petun atau hal-hal lain yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Baru setelah kita memperoleh keyakinan melalui putusan pengadilan perdata, disitulah bukti surat perdata itu baru disampaikan kepada polisi jika itu dirasa akan ditempuh jalur pidana. Itu karena di Undang-Undang tahun 1950 secara tegas mengatakan di sana ketika ada sebuah konflik yang itu ada tentang hak kepemilikan dari beberapa pasal yang diberikan di pasal tersebut, itu harus ditempuh melalui jalur perdata lebih dahulu. Pidana bukan berhenti, tapi stagnan, menunggu. Itu alasan pertama. Jadi agar paham terhadap ini versi kami, ya, tahapannya agar laporan kita ini betul-betul memiliki kekuatan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena ini berbeda ketika ada penyerobotan oleh pihak-pihak secara perorangan. Kenapa? Karena lahan tersebut secara otomatis tidak dikuasai atau tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang dimaksud itu dijadikan sebagai fasum, fasilitas umum. Maka harus ada langkah-langkah hukum lain di mana langkah-langkah hukum tersebut hanya ingin mempertegas kepemilikannya. Jadi itu alasan saya pertama. Jadi kurang tepat dengan langsung melakukan pelaporan ke Polres Situbondo. Yang kedua adalah seperti yang saya katakan, pahami tentang kebijakan dan tindakan yang melanggar hukum.
Saya baca di salah satu media konvensional atau media cetak, di situ Bung Karno dengan tegas mengatakan jangan menuntut orang-orang yang sudah meninggal. Nah, dari sini saya bisa mengartikan bahwa pembangunan pustu yang ada di Kecamatan Panji ini adalah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan terlebih dahulu oleh pemerintahan sebelumnya. Maka itulah sebabnya kenapa saya katakan di situ ada salah pergerakannya untuk melakukan tindakan-tindakan. Jadi itu perlu dipelajari, karena setat untuk klaim tanah itu pembangunannya itu bukan di akhir tapi di awal. Apakah penyerobotan itu ada di awal? Itu toh kan nggak mungkin penyerobotan itu ada di akhir, pasti di awal lah. Ketika awal pembangunan tersebut, siapa pemerintahan sebelumnya? Ini yang perlu dipelajari. Maka dengan seperti itulah, di perdata itulah nanti akan keluar dulu gitu, sebagai bahan, sebagai bukti surat nantinya putusannya untuk dibawa ke ranah pidana. Ini saya baca dari berita-berita yang berseliweran di media online ya, gitu loh. Ketiga, saya mendukung dengan bulat kebijakan Bung Karno untuk melanjutkan namanya pustu ini. Saya mendukung sekali. Kenapa saya mendukung? Karena ini bukan mau digunakan untuk pribadi. Karena ini pustu ini adalah penyanggah dari puskesmas, di mana ada beberapa tempat yang tidak memiliki pusat pelayanan puskesmas. Jadi pustu ini adalah penyangga, dan pustu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Situbondo. Maka saya pribadi, di luar dari polemik laporan tersebut, saya pribadi mendukung dengan bulat apa yang dilakukan oleh bupati kita. Kenapa? Orientasinya adalah untuk rakyat, untuk memenuhi hak dasar dari manusia, yaitu hak dasar kesehatan. Ya, jadi ada 3 alasan saya kenapa sore ini saya minta ditemani dalam live kali ini. Itu karena saya baca di media-media tersebut. Jadi saya jujur saja belum melihat faktanya, tapi rupanya sudah menjadi polemik yang ada di masyarakat. Ya, jadi itu saja dari saya. Saya berharap hal ini segera dijelaskan, segera diperjelas, agar supaya hal ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, di mana nanti tidak ada nilai tambah dari hal tersebut ya. Ada 3 alasan. Yang pertama, jalur masih kurang, di mana jalur perdata tentang hak kepemilikan masih belum dipegang dengan kuat. Apapun yang dipegang oleh pihak pemilik, karena ini menyangkut tentang institusi, itu harus dipertegas dulu, gitu loh. Apapun itu, entah itu koher, entah itu karawangan, entah itu akta, entah itu sertifikat, harus melalui jalur perdata lebih dulu, karena ini menyangkut tentang tentang kelembagaan, yaitu Kabupaten Situbondo. Yang kedua adalah alasan saya memberikan dukungan. Yang kedua, saya hanya membaca secara tersirat dengan statementnya Bung Karno, jangan tuntut orang yang sudah meninggal. Dari sini saya bisa membacanya bahwa yang dimaksud adalah almarhum Pak Dadang sebagai Bupati Kabupaten Situbondo. Ya, artinya ini di awal sudah ada, Bung Karno tinggal melanjutkannya. 3, saya mendukung langkah Bung Karno dalam kebijakan ini, karena Bung Karno dengan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pendahulunya, tujuan akhirnya adalah
untuk masyarakat, karena Pustu sangat diperlukan, Pustu sangat dirasa manfaatnya oleh masyarakat sebagai penyangga di daerah yang masih terlalu jauh menjangkau namanya puskesmas. Jadi itu mungkin nanti ini akan menjadi sebuah pemikiran juga dari teman-teman, kira-kira langkah-langkah apa agar laporannya itu mempunyai bobot. Yang kedua juga sebagai kepada Bung Karno, selama Bung Karno berpikir tentang rakyat, selama Bung Karno memiliki kebijakan yang pro ya rakyat, maka Bang Ipul, Ketum GP Sakera, tetap akan mendukung langkah-langkah Bung Karno. Tapi kalau sudah nyeleweng dari tujuan awal, maka Bang Ipul akan bersuara dengan keras. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat, Situbondo cerdas, salam pemangkar.